Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada bulan yang begitu dirindukan selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Namun di bulan Ramadan juga terdapat banyak peristiwa penting dalam sejarah agama Islam. Salah satunya adalah wafatnya Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Sayyidah Ruqayyah adalah putri kedua dari Rasulullah SAW dengan Ummul Mukminin Khadijah. Ruqayyah lahir pada tahun 20 sebelum Hijriyah dan 7 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan kenabiannya. Ruqayyah pertama kali dinikahkan dengan sepupunya, yaitu Utbah bin Abu Lahab. Ketika Rasul mendapatkan kenabiannya, maka Ruqayyah pun ikut memeluk agama Islam. Namun sayangnya, sang suami tidak ikut memeluk Islam. Kedua mertuanya, yaitu Abu Lahab dan Ummu Jamil, justru memfitnah dan mencelakakan Rasulullah SAW. Hingga akhirnya turunlah surah Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surah Al-Lahab ayat 1-5. Setelah turunnya surah ini, Abu Lahab semakin murka kepada Rasulullah SAW. Ia pun kemudian memerintahkan anaknya untuk menceraikan Ruqayyah. Abu Lahab berkata kepada anaknya, "Hubungan kita terputus jika kau tidak menceraikan anak perempuan Muhammad." Dikisahkan, kala itu para tokoh pembesar keluarga Abdul Muthalib berdatangan ke rumah Rasulullah untuk dapat berbesan dengan putri paman mereka, yakni Muhammad SAW. Sesepuh mereka, ataupun orang yang tertua dalam keluarga, yaitu Abu Thalib, datang mendekat kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai keponakanku, engkau telah menikahkan Zainab dengan Abu Al-As ibnu Rabi, dan ia merupakan menantu terbaik. Tetapi para sepupumu yang lain merasa engkau pun harus memberikan kepada mereka, seperti yang telah engkau berikan terhadap Ibnu Rabi. Mereka juga tidak kalah mulia dan terhormat dari Ibnu Rabi." Rasulullah SAW pun menjawab, "Engkau benar wahai pamanku." Seperti kebiasaan Rasulullah dalam menikahkan para putrinya, beliau meminta izin kepada kedua putrinya tentang pernikahan mereka dengan putra paman mereka, yaitu Abdul Uzza, Utbah dan Utaibah putra Abu Lahab. Kedua putri Rasulullah itu bukanlah putri yang berani menentang perintah ayah mereka atau menimbulkan kesulitan bagi keluarga dan sanak familinya. Diam dan tenang adalah jawaban mereka. Beberapa hari kemudian, pernikahan mereka pun berlangsung dengan tenang dan tentram. Sayyidah Ruqayyah dinikahi oleh Utbah bin Abu Lahab, sementara Ummu Kulsum dinikahi oleh saudaranya, yaitu Utaibah. Sang ayah yang penyayang, yaitu Nabi Muhammad SAW, memberkahi pernikahan ini. Beliau SAW menyerahkan pelindungan kedua putrinya tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Sayyidah Khadijah yang melepaskan kedua putrinya dengan tetesan air mata. Beliau radhiyallahu anha pun lebih banyak meluangkan waktu untuk memberi perhatian kepada sang suami yang terpercaya, dengan menjamin ketenangan dan kedamaian saat beliau SAW melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Sayyidah Khadijah merawat putri terakhirnya yang tinggal bersamanya, yang menjadi penghibur dan penyejuk hati baginya. Ia adalah Fatimah Az-Zahra, yang pada saat itu masih kecil, manja, dan dicintai oleh sang ayah. Pada awalnya, Sayyidah Khadijah kurang berkenan dengan pernikahan itu. Soalnya, beliau membenci perilaku ibu Utbah, yaitu Ummu Jamil binti Harab. Istri Abu Lahab itu terkenal berperangai buruk dan jahat. Beliau khawatir putrinya akan memperoleh sifat-sifat buruk dari ibu mertuanya. Abu Lahab yang gampang emosian ini kerap menghasut orang-orang Makkah agar memusuhi Nabi dan para sahabat.
Begitu pula istrinya, yaitu Ummu Jamil. Ia selalu berusaha mencelakai Rasulullah SAW. Kisah lain menyebutkan, begitu Nabi Muhammad SAW menerima risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyeru umat manusia kepada agama yang benar, berkumpullah kaum Quraisy dan mulai menyusun konspirasi jahat terhadap Rasulullah SAW. Salah seorang juru bicara mereka berkata, "Sesungguhnya kalian telah melepaskan beban Muhammad. Karena itu, kembalikanlah putri-putrinya agar ia sibuk mengurus mereka." Mereka segera menemui ketiga menantu Rasulullah dan mengatakan, "Ceraikanlah istrimu dan kami akan menikahkanmu dengan wanita Quraisy mana saja yang engkau kehendaki." Abu Al-As menolak untuk memulangkan Zainab kepada Rasulullah karena ia telah memilih Zainab melebihi seluruh wanita Quraisy. Adapun kedua putra Abu Lahab segera mengiyakan tawaran mereka. Utbah memilih calon istri untuk menggantikan Ruqayyah. Ia memilih seorang gadis dari keluarga Sa'id ibnu As. Akhirnya, kedua putri Rasulullah itu pun kembali kepada keluarganya sebelum sempat berbulan madu. Bagi keluarga Rasulullah yang jujur dan beriman, ujian dan cobaan di jalan Allah itu hanya semakin meningkatkan ketabahan dan keteguhan mereka. Sejak masa-masa awal bi'tsah ataupun pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, Rasulullah telah mengatakan kepada Khadijah sang istri tercinta, "Waktu istirahat telah lewat, wahai Khadijah." Sayyidah Khadijah pun mengerti yang dimaksud oleh kalimat Rasulullah ini. Sayyidah Khadijah pun meneguhkan hati untuk selalu berdiri di samping sang suami, Nabi yang mulia. Sayyidah Khadijah selalu menguatkan Rasulullah dan meringankan beban yang beliau hadapi, hingga hilanglah duka yang beliau rasakan. Kedua putri Khadijah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum juga mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh kedua orang tua mereka. Mereka tahu sejauh mana penderitaan yang dihadapi oleh keluarga Nabi Muhammad SAW akibat berbagai bentuk penindasan, gangguan, dan siksaan yang diperbuat oleh kaum dan sanak keluarganya. Abu Lahab dan istrinya serta musyrikin Quraisy mengira dengan dipulangkan kedua putrinya, Rasulullah akan menderita. Rasulullah tidaklah menderita karena dipulangkannya kedua putri beliau. Perceraian mereka tidaklah menyusahkan bagi beliau SAW, karena Allah justru telah menyelamatkan mereka dari ujian untuk hidup bersama dengan putra Abu Lahab dan istrinya, yaitu si wanita pembawa kayu bakar yang jahat. Tak lama setelah itu, Utsman bin Affan menikahi Sayyidah Ruqayyah. Putri kedua Rasulullah ini mendapat jodoh yang jauh lebih baik. Utsman adalah laki-laki soleh dan mulia, salah satu pemuda Quraisy dari keturunan yang paling terhormat, salah satu dari 8 orang yang paling awal masuk Islam, dan salah satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Nama lengkap dan nasabnya yaitu Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam. Dari jalur ayah, Utsman bin Affan bertemu nasab dengan Rasulullah SAW, yaitu pada Abdi Manaf ibnu Qusay. Adapun dari jalur ibu, beliau bertemu nasab dengan Rasulullah pada Abdul Muthalib ibnu Hashim, karena neneknya dari pihak ibu adalah Al-Baidah Ummu Hakim binti Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah. Tentang Utsman, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, Utsman adalah orang yang paling rajin menyambung tali silaturahmi di antara kami. Ia adalah salah seorang yang beriman, bertakwa, dan selalu mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di samping memiliki nasab yang terhormat dan memiliki sifat-sifat yang baik sebagaimana dikatakan orang tentang dirinya, Utsman adalah orang yang berwajah cerah, berbudi pekerti mulia, hartawan, dan sempurna secara fisik. Ketika Utsman bin Affan mendatangi kediaman Rasulullah untuk menjadi menantu beliau dengan menikahi putrinya, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah, beliau SAW pun menerima dan menikahkan Utsman dengan putrinya.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberkahi mereka dalam pernikahan yang berbahagia itu. Ada yang mengatakan bahwa tidak pernah ada pasangan suami istri yang lebih sempurna dan lebih menyenangkan dibandingkan dengan mereka. Dalam pernikahan itu pun, para wanita melantunkan bait-bait syair yang paling indah. Pasangan terbaik yang pernah dilihat manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, yaitu Utsman bin Affan. Reaksi kaum musyrikin terhadap pernikahan ini adalah dengan semakin keras dalam menindas dan menyiksa setiap orang yang memeluk Islam, bahkan termasuk kepada Rasulullah SAW. Penderitaan kaum muslimin pun bertambah berat dengan tekanan dan penindasan kaum kafir Quraisy. Ketika Rasulullah melihat siksaan yang diderita oleh para sahabat semakin berat, beliau bersabda, "Jika kalian pergi ke tanah Habasyah, kalian akan bertemu dengan seorang raja yang di sisinya tidak seorang pun mendapat kezaliman. Negeri itu adalah tanah persahabatan, hingga Allah memberikan jalan keluar dari apa yang kalian alami." Utsman bin Affan adalah orang pertama melakukan hijrah menuju Habasyah, ditemani sang istri, yaitu Ruqayyah, yang baru beberapa saat ia nikahi. Rombongan muhajirin ke Habasyah ini membawa 11 orang wanita. Mereka meninggalkan kesenangan hidup berupa harta, anak dan keluarga, serta negeri demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas bin Malik meriwayatkan, Utsman bin Affan keluar bersama istrinya, yaitu Ruqayyah, putri Rasulullah SAW, menuju negeri Habasyah. Lama Rasulullah SAW tidak mendengar kabar kedua orang itu. Kemudian datang seorang wanita Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, aku telah melihat menantumu bersama istrinya." Nabi SAW bertanya, "Bagaimanakah keadaan mereka ketika kau lihat?" Wanita itu menjawab, "Dia telah membawa istrinya ke atas seekor keledai yang berjalan perlahan, sementara ia memegang kendalinya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Allah menemani keduanya. Sesungguhnya Utsman adalah laki-laki pertama yang hijrah membawa istrinya sesudah Lut alaihissalam." Setibanya di Habasyah, mereka memperoleh perlakuan yang sangat baik dari Raja Habasyah. Di Habasyah, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah. Sejak saat itu, Ruqayyah berkunyah Ummu Abdullah. Mereka hidup tenang dan tentram, hingga datanglah berita bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah telah aman. Mendengar berita tersebut, disertai kerinduan kepada kampung halaman, maka Utsman pun memutuskan bahwa kafilah muslimin yang dipimpinnya itu akan kembali ke Mekah. Mereka pun kembali. Namun, apa yang dijumpai berbeda dengan apa yang mereka dengar ketika di Habasyah. Pada masa itu, mereka menyaksikan keadaan kaum muslimin yang mendapatkan penderitaan lebih parah lagi. Gangguan dan penyiksaan atas umat Islam semakin meningkat, sehingga rombongan ini tidak berani memasuki Ka'bah pada siang hari. Ketika malam telah menyelimuti kota Makkah, barulah mereka mengunjungi rumah masing-masing yang dirasa aman. Dikisahkan, sekembalinya Sayyidah Ruqayyah ke rumah ayahnya dengan penuh kerinduan dan susah payah. Kedua saudarinya, yaitu Ummu Kulsum dan Fatimah, sangat gembira bertemu dengannya. Mereka merangkul dan mendekap Ruqayyah dengan air mata yang mengalir, meski telah berusaha untuk menahan diri. Ruqayyah melepaskan diri dari rangkulan mereka dan bertanya dengan penuh rasa penasaran, "Di manakah ayahku? Di manakah ibuku?" Mereka pun menjawab, "Ayahmu baik-baik saja. Beliau sedang keluar untuk menemui mereka yang baru saja pulang bersamamu dari tanah Habasyah." Namun, bibir mereka bergetar dan menyembunyikan ratapan. Sayyidah Ruqayyah kembali bertanya dengan hati yang mulai khawatir, "Ibuku, di manakah ibuku?" Ummu Kulsum menunduk dan diam tanpa menjawab sepatah kata pun. Adapun Sayyidah Fatimah meninggalkan ruangan sambil menangis. Saat itulah Ruqayyah berhenti bertanya. Ia berjalan gontai menuju kamar almarhumah ibunya. Ia pun berbaring di atas ranjang dengan pandangan kosong dan hampa. Sampai akhirnya datanglah sang ayah, yakni Rasulullah SAW. Dengan sangat simpatik,
Rasulullah menyingkirkan batu-batu kepedihan yang menyesakkan dada putrinya itu. Air mata kesedihan dan duka mengalir deras dari kedua matanya. Lalu ia mendekap dada yang mulia dan lapang itu. Ruqayyah kembali menjadi tenang dan sabar. Datanglah sang suami, yaitu Utsman bin Affan, mengusap air mata Ruqayyah saat air mata itu membasahi jiwanya yang mengalir dalam hati karena kepergian sang ibu, yakni Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, junjungan seluruh wanita Quraisy. Tak lama kemudian, kaum muslimin memutuskan hijrah ke Madinah. Ruqayyah juga ikut hijrah bersama suaminya hingga dia menjadi wanita yang hijrah 2 kali. Rasulullah mengizinkan keluarga dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Salah satu muhajirin yang paling awal melakukan hijrah adalah Utsman bin Affan dan istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah. Mereka berharap mendapat kehidupan yang lebih baik, bahagia, dan tenang, hingga hari-harinya mampu diisi dengan ibadah, baik untuk dunia maupun akhirat. Hari-hari pertama saat mereka berada di Madinah Al-Munawwarah merupakan hari yang penuh kebahagiaan dan ketenangan. Mereka hidup bersama putra tercinta, yaitu Abdullah bin Utsman. Keluarga mereka diselimuti oleh cinta dan kebahagiaan ketika Rasulullah datang sambil menggendong putra mereka dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, disertai untaian senyum yang menenteramkan hati. Kebahagiaan beliau menimbulkan kebahagiaan bagi seluruh kaum muhajirin maupun ansar. Namun kebahagiaan itu segera sirna saat sang anak tercinta, yaitu Abdullah bin Utsman, jatuh sakit hingga kemudian meninggal dunia dalam usia 6 tahun. Ruqayyah kembali mengalami sedihnya perpisahan sesudah kepergian sang ibu. Ia pun menyirami bumi dengan air mata karena merasakan pahitnya duka atas wafatnya yang begitu menekan jiwa. Kondisinya itu pada akhirnya menyebabkan Ruqayyah jatuh sakit dan menderita demam yang cukup tinggi. Tak berapa lama kemudian, bergema seruan perang Badar. Para sahabat bersiap-siap untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Namun sakit Ruqayyah belum juga sembuh. Rasulullah pun memerintahkan Utsman bin Affan untuk tetap tinggal menemani dan merawat istrinya. Utsman bin Affan tetap berada di samping istri tercintanya yang sakit semakin parah dan mulai dibayang-bayangi oleh kepergian menghadap Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman memandangi wajah Ruqayyah yang layu dan pucat. Ketenangan pun hilang dari hatinya, berganti dengan kesedihan yang menyelimuti segenap jiwanya. Nafas terengah yang dihirup oleh Ruqayyah dengan susah payah, meski samar-samar, menunjukkan dengan gamblang akan tanda-tanda kewafatannya. Ia telah menapaki jalan yang sama dengan jalan yang dilewati oleh sang ibu, yakni Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha sebelumnya. Jalan menuju keabadian di alam kerajaan Allah, Tuhan seluruh alam. Sang suami tercinta yang setia mendampinginya tidak bisa melihat dengan jelas sang istri karena terhalang oleh air mata. Saat itu Ruqayyah sedang menghadapi sakaratul maut untuk menghadap Tuhan yang Maha Mulia. Begitu suara kaum muslimin yang pulang dari perang Badar terdengar menggema di angkasa, mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, pertanda bahwa kemenangan telah berhasil diraih. Nyawa Ruqayyah binti Rasulullah itu telah sampai waktunya untuk mengucapkan salam perpisahan pada dunia yang fana ini, berjalan menuju alam akhirat yang penuh keabadian. Ruqayyah wafat pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, dikala Rasulullah SAW masih berada di medan Badar. Berita wafatnya Ruqayyah ini dikabarkan oleh Zaid bin Haritsah. Utsman memakamkan jenazah istrinya pada hari di mana datangnya Zaid bin Haritsah ke Madinah, membawa kabar kemenangan kaum muslimin pada pertempuran Badar. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar atas wafat putrinya Ruqayyah, beliau SAW bersabda, "Segala puji bagi Allah, telah dimakamkan putri-putri dari perempuan-perempuan yang mulia." Sayyidah Ruqayyah pun dimakamkan tanpa kehadiran sang ayah, yakni Rasulullah SAW. Sekembalinya dari perang Badar, Rasul bersama Fatimah duduk di samping makam Ruqayyah.
Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu adik Ruqayyah, duduk di bibir liang kubur kakaknya di samping Rasulullah SAW dan menangis. Melihat putrinya menangis, Rasulullah mengusap air mata Fatimah yang menetes dengan ujung pakaian beliau. Sayyidah Ruqayyah wafat pada tahun 2 Hijriah saat usianya masih belia, yakni 21 tahun. Kemudian pada tahun ke-4 Hijriah, adiknya yaitu Ummu Kulsum, putri Rasulullah ketiga, dinikahi oleh Utsman bin Affan, sehingga Utsman digelari Dzunurain yang bermakna pemilik dua cahaya. Demikianlah kisah wafatnya Sayyidah Ruqayyah di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.